Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ali Idrus. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah di daerah Jatiwaringin untuk acara Ramadan Ceria. Kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan sahabat dan teman-teman di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Mereka mempunyai bakat dan aktivitas keseruan lainnya. Mau tahu cerita selanjutnya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Ayo. Nah, ayo bikin lingkaran, bikin yang benar. Nah, berbagi. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya masih semangat banget ya. Meskipun puasa, tapi kita harus semangat dan terus semangat. Teman-teman semua, sore-sore kayak gini enaknya kita ngabuburit, bener gak? Bener ya? Nah, biar ngabuburitnya lebih asik, gimana kalau kita ini mendengarkan kisah-kisah para nabi? Setuju? Setuju! Wah, mantap. Waalaikumsalam. Wah. Tolongin berat. Oh, bentar ya. Ayo. 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 Tengah-tengah ya, sini ya. Ayo, misi ya. Ayo. Sini ayo, mana. Sini ayah nih. Nah, teman-teman semua, kenalin, ini namanya Ayah Agus, sahabatnya Kak Firman, yang bakal menceritakan kisah Nabi. Gimana? Udah pada nggak sabar kan? Iya. Wah. Ayo Ayah, ceritain kisah Nabi, biar kita menjadi pendengar yang baik. Sip, kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah kita mengenai seorang nabi yang bernama Nabi Idris. Nabi Idris terkenal sebagai nabi yang paling taat beribadah. Namun pekerjaan duniawi dikerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Nabi Idris terkenal sebagai seorang ahli astronomi. Ahli juga dalam bidang pertanian. Ahli juga dalam bidang jahit pakaian. Nabi Idris kalau sudah berpuasa sehari penuh, bahkan berpuasa seumur hidup. Oleh karena itu, mendengar cerita Nabi Idris, seorang malaikat yang kerjanya mencabut nyawa. Malaikat apa? Israel. Malaikat Israel ingin sekali bertemu dengan Nabi Idris. Maka ditanya kepada Tuhan, apakah boleh aku berjumpa dengan Nabi Idris? Tuhan pun kemudian menurunkan firman-Nya, memperbolehkan malaikat maut turun menemui Nabi Idris. Di sore itu matahari baru saja hampir tenggelam. Nabi Idris siap-siap membuka puasa. Tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetok. Tok. Assalamualaikum. Salam. Kok nggak ada orang? Assalamualaikum. Salam. Malaikat Israel merubah diri jadi manusia. Membawa makanan lah dari surga. Untuk dibuka, buka puasa. Buah-buahan dibuat dari surga. Diberikan pada Nabi Idris. Terima kasih yang mulia. Aku mendapatkan makanan yang lezat sekali, kata Nabi Idris. Diajaknya pula malaikat untuk makan bersama. Tapi orang yang menyamar itu menolak untuk diajak makan. Singkat cerita, Nabi Idris pun
Nabi Idris pun makan dengan lezat. Ya. Kak Firman, kita sambung lagi cerita atau bagaimana ini? Oke. Ceritanya sangat asik ya. Seru nggak? Seru banget ya. Nah, tapi Kak Firman, sebelum ayah Agus ini ngelanjutin ceritanya, kira-kira dari adik-adik semua ini, sahabat-sahabat Kak Firman, ada yang mau bertanya nggak? Hah? Ada yang mau bertanya nggak? Angkat tangan yang bertanya. Coba angkat tangan yang mau nanya. Wah. Coba Kalau begitu yang mana dulu? Siapa dulu? Oh, itu Boleh, dia. boleh. Yang keras suaranya. Ayah, kan Nabi Idris kan bertemu dengan malaikat maut. Iya, betul. Maut. Hmm. Malaikat maut itu tugasnya apa? Gimana tuh ya? Malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa manusia. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oh, siapa? Coba ayah kita tanya dulu. Ya, Namanya coba, siapa Kak nih? Firman. Namanya siapa nih? Ayu. Ayub. Ayu. Oh, Ayu. Kakak Ayu, mau bertanya apa kakak? Ayah, kan Nabi Idris keturunan Nabi Adam. Nabi Adam kan tinggi besar. Apakah Nabi Idris juga tinggi besar? Wah. Kalau setahu ayah, Nabi Idris juga tinggi badannya sama dengan Nabi Adam. Tapi coba kita tanya sama Kak Firman, bener nggak ya kira-kira? Nah, jadi gini, Ayu. Betul apa yang dibicarakan dan dijawab oleh Ayah Agus, bahwa Nabi Idris itu adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam dengan putranya Khobil dan Iklimah. Jadi tingginya sampai sama. Kalau dikira-kira tingginya hampir sama kayak pohon kelapa. Iya. Coba kamu bayangin, tinggi sangat luar biasa. Tuh jawabannya. Gimana Ayah? Bagus, bener kan? Betul sekali. Gimana? Puas nggak jawabannya? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya Wah, di belakang nih. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Aulia pengen bertanya apa nih Aulia? Ayah tahu nggak arti nama Nabi Idris? Ceritain dong. Nabi Idris artinya orang yang suka membaca kitab. Bener nggak tuh kira-kira Kak Firman? Kak Firman lagi aja nih. Tapi benar kata Ayah, Idris diambil dari kata darasah yang artinya belajar. Tadi yang Ayah bilang bahwa Nabi Idris itu gemar belajar. Intinya dari kisah Nabi Idris ini kita harus semangat belajar. Jangan putus asa. Gimana? Udah puas dengan jawabannya? Ya. Kalau gitu kita simpan ini ceritanya supaya lebih asik lagi dan supaya lebih seru lagi. Gimana kalau kita sambung? Kita naik ke kelas, maksudnya masuk ke kelas. Kita ngambil suasana yang baru lagi. Oke nggak? Oke. Kak Firman, nanti kita sambung lagi nggak ceritanya? Sambung dong. Ini kan ceritanya ini masih separuh, betul nggak? Betul. Biar lebih asik lagi, kita tunda dulu. Ayo teman-teman semuanya ikut Kak Firman. Ayo. Masih di Ramadan. Masya Allah. Masih semangat sekali nih teman-teman semua adik-adik kita ya. Nah adik-adik sekalian, kali ini Kak Firman nggak cuma sama Ayah Agus nih. Tapi Kak Firman dengar-dengar di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah punya banyak anak-anak yang berbakat. Nah, ada yang jago baca Quran, Ayah. Ada yang bisa baca puisi. Ada yang bisa baca syair. Nah, Ayah, pasti Ayah penasaran kan? Dan pasti adik-adik semua penasaran dong. Kak Firman kepengen mengambil salah satu dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini untuk menunjukkan bakatnya. Siap? Siapa yang sudah bisa mau tampil dan punya bakatnya? Oh, semuanya rupanya punya bakat. Masya Allah, semuanya ya. Iya. Tapi kita mesti milih salah satu nih. Ya. Betul. Ayah, hati Kak Firman kayak tertuju sama Ahwat nih, perempuan. Boleh. Nah, coba Kak Firman kepengen dua perempuan cantik ini maju ke depan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ayo
maju. Teteredetate. Sebelum adik kita ini yang cantik tampil, pengen nanya dulu nih. Nama adik ini siapa? Tiara. Namanya Tiara. Adik satu lagi? Ayu. Namanya Ayu. Tiara sama Ayu udah siap ya? Nah, teman-teman semua udah siap? Siap. Mau ngedengerin bakat teman-temannya? Mau. Ayah, langsung aja kita saksiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha. Wabtadir mas'a kawalam an-naman. Badaro syaida ma'al fajri konas. Innazal hajatiin lam yagtarib. Anhima humis lutoiri fi kofas. Percepatlah langkahmu dalam usaha. Ketahuilah, barang siapa mempercepat buruan sejak subuh, akan cepat mendapat mangsa buruan. Sesungguhnya, orang yang mempunyai hajat, jika tidak mau beranjak dari tempat tinggalnya, bagai burung terpenjara dalam sangkarnya. Hebat. Pergaulan wa kullu insanila buddalahu min sahibin yahmilu ma askolahu fa innama rijalu bil ihwani wal yadu bisaidi wal banani. Setiap orang hendaknya memiliki sahabat yang siap membantu meringankan beban dirinya. Pada dasarnya manusia sempurna karena kawannya, bagai tangannya lengkap karena lengan dan jemarinya. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Firman. Ya, Ayah Agus. Tadi tuh Mau kemana? Sini dulu, buru-buru Tadi amat. itu ada kata yang manis. Apa tuh ya? Manusia itu hebat karena ada teman-temannya. Nah, jadi kita bisa hebat karena ada teman-teman dekat dengan kita. Betul nggak Ayah? Betul sekali. Nah, menurut Ayah penampilan dua adik-adik kita yang cantik ini bagaimana ya? Sempurna. Nah, kasih tepuk tangan dong. Tapi walaupun sempurna tetap harus belajar lagi. Nah, Ayah terima kasih nih atas nasihatnya. Kak Firman boleh nggak nanya sedikit sama adik-adik nih? Siapa sih yang ngajarin adik-adik ini untuk baca syair yang begitu indah? Ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah. Oh, Ibunda Profesor Dr. Tuti Halawiyah. Masya Allah. Kalau adik yang cantik ini, siapa yang ngajarin? Sama? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo kita kasih semangat lagi, tepuk tangan buat teman kita. Silakan boleh duduk. Ayah, itu kan baru tadi dua nih. Adik kita yang cantik. Kurang, pasti teman-teman kurang ya? Kurang nggak? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau nih? Oh iya. Coba tunjuk tangan lagi, siapa yang nunjukin bakatnya? Wah, Siapa? Oh, Ayah. yang mana kira-kira? Tadi kan perempuan. Sekarang kita ngambil yang laki-laki ya? Betul. Nah, Kak Firman kepengen memilih yang ini ya, menurut Ayah gimana nih? Angkat berdiri. Ayo berdiri. Ayo. 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 Ayo, semangat. Ayo. Ha. Ayo. Ha. Ho. Ayo, maju. Ayo. Yuk. Ha. Hop. Ayah, dari tampang-tampangnya ini calon-calon ustadz nih ya. Amin. Sebelum kalian tampil, Kak Firman sama Ayah Agus ini pengen tahu nih, kalian pengen menampilkan bakat apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Ayah kira gulat tadi. Nah, karena ini yang akan dibacakan ayat suci Al-Quran, jadi semuanya harus diam dan mendengarkan. Setuju? Sudah siap? Siap. Namanya siapa? Muhammad Zainal. Zainal? Oh, satu lagi? Muhammad Latif Sulaiman. Masya Allah, namanya cakep-cakep. Baiklah kalau gitu, tanpa panjang lebar, kita dengarkan ayat suci Al-Quran dari adik-adik kita yang cerdas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Tadi Kak Firman mendengar lantunan ayat suci Al-Quran sangat indah, betul ya? Indah nggak ayat suci Al-Quran? Ayah, bagaimana menurut Ayah penampilan dari adik-adik kita ini ya? Bagus, semoga juga nanti menjadi hati yang mulia di masa tua. Nah, ya, ini ada sebuah hadis yang menceritakan tentang masalah pemuda. Subbanul yom rijalun ghad. Pemuda saat ini yang akan memimpin, menjadi pemimpin yang akan datang. Kalau pemuda dan pemudinya bisa baik dan bijak, bisa pintar dengan agamanya, insya Allah Indonesia akan aman. Alhamdulillah. Adik, Kak Firman kepengen nanya nih. Siapa sih yang ngajarin bisa baca ayat suci Al-Quran indah seperti itu? Ustadz Atriadi. Masya Allah. Kalau adik satu lagi? Sama. Masya Allah. Mudah-mudahan ustadznya itu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya sudah, kasih tepuk tangan lagi dong sama temannya. Oke, silakan duduk. Masya Allah ya. Luar biasa Sangat anak-anak indah ini ya. Masya Allah. Ya, mungkin segini aja kali ya. Karena kan teman-teman juga semua masih kurang nih cerita Nabi Idris. Bener nggak? Bener ya? Kira-kira teman-teman semua masih mau nggak ngedengerin Ayah Agus cerita tentang Nabi Idris lagi? Mana kok nggak semangat, kayaknya nggak mau nih. Mau apa enggak? Oke, kalau gitu Ayah, mari ya. Kita lanjut lagi cerita Ayah tentang Nabi Idris. Siap. Siap ya? Untuk adik-adik semua yang ada di rumah, terus tampil kita, jangan kemana-mana. Tetap di Ramadan Ceria. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Hop, hop. Kita sambung lagi nih Kak Firman. Iya betul Ayah Agus. Halo teman-teman semuanya. Nah teman-teman, masih inget gak sama cerita Ayah Agus tadi Nabi siapa? Idris. Betul sekali. Teman-teman masih penasaran kan sama cerita Nabi Idris, betul? Masih penasaran sama cerita Nabi Idris, betul? Nah sekarang, ayo semuanya sama-sama kita dengerin nih Ayah Agus menceritakan tentang Nabi Idris. Ceritakan ya. Ya, yang sini mundur lagi dikit, mundur lagi dikit, mundur lagi. Singkat cerita,
Rupanya Nabi Idris dan malaikat Israel sudah 1 minggu berumah di rumahnya Nabi Idris. Dibawa jalan-jalan, naik motor sama Nabi Idris. Ayo kita jalan-jalan, ayo. Dibawa jalan ke pertanian lah Nabi Idris. Wah, dilihat banyak sekali padi. Dilihat banyak lah pohon pisang. Nabi Idris orangnya baik, pisangnya sudah matang dibagi-bagi, ambil di pisang. Teman-teman semua, karena sudah beberapa hari, Nabi Idris pun mulai berpikir, ini siapa tamu saya itu? Maka bertanyalah Nabi Idris, wahai tuanku, sudikah engkau berkata siapa dirimu ini sebenarnya? Yang mulia, kata malaikat Israel, yang menyamar jadi manusia. Terus terang kukatakan kepadaku, aku ini adalah malaikat Israel. Nabi Idris bukan main terkejutnya karena dia bertemu dengan malaikat pencabutnya. Wahai malaikat, ingin sekali aku merasakan bagaimana itu mati. Malaikat pun menjawab, kalau kamu ingin rasakan mati, aku harus bertanya dulu pada Tuhan. Naik lagi malaikat Israel ke surga, ditanya sama Tuhan, ya Tuanku, Idris ingin mati. Bagaimana menurutmu? Kata Tuhan, kalau memang dia mau mati, cabut nyawanya. Maka suatu hari dicabutlah nyawa Nabi Idris. Begitu Nabi Idris wafat, malaikat Israel merasa kasihan, merasa sedih, menangis berminggu-minggu. Dikenalnya Nabi Idris orang yang paling taat. Setiap hari beribadah, tidak putus-putus. Maka malaikat Israel naik lagi ke surga Jannah. Minta lagi dihidupkan nyawa Nabi Idris. Maka Tuhan pun menghidupkannya. Nabi Idris hidup kembali. Wahai Nabi Idris, bagaimana rasanya kematian? Nabi Idris pun menjawab, kematian itu kalau kalian pergi ke pasar, lihat sapi dipotong, kemudian kulitnya dikelupas, begitulah sakitnya waktu nyawa dicabut. Nabi Idris tidak puas dengan rasa kematian. Dimintanya lagi kepada Israel, ingin dia melihat api neraka. Kata malaikat Israel, kalau gitu kutanyakan dulu pada Tuhanku. Tuhan pun kemudian memerintahkan, bawalah Nabi Idris ke surga Jannah. Dengan pesawat roket. Wah, ini dasar roket. 1, 2, 3. Nabi Idris naik ke langit ke-7. Mula-mula melewati biosfer, melewati ozonosfer, lewati troposfer, lewati mesosfer, lewati lagi mesosfer, lewati ionosfer, sampai exosfer, sampai mendarat di neraka jahanam. Api di seluruh neraka. Nabi Idris takut bukan main. Dilihat orang yang banyak dosanya disiksa, dibakar habis.
Tidak tahan lama Nabi Idris di neraka, kemudian beliau minta turun kembali. Aduh, teman-teman, aku sudah melihat bagaimana neraka. Nabi Idris bermenung lagi. Kali ini dimintanya kepada Israel supaya dia bisa naik ke sorga. Maka ditanyakan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan pun kemudian memberi perintah, bawalah Nabi Idris ke surga. Karena dia hambaku yang paling taat. Tapi sebelum dibawa ke surga, Nabi Idris pun diwafatkan dulu. Singkat cerita, Nabi Idris sampailah ke surga. Dilihatnya begitu indah surga itu, warnanya hijau semua, subur makmur dengan sungai-sungai sejuk mengalir di bawahnya. Pohon-pohon hijau berbuah manis tiada bandingnya. Ketika sampai waktu kembali, malaikat pun memanggil Idris, pulang, ayo pulang kembali. Nabi Idris gak mau pulang lagi. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada. Teman-teman semua, singkatnya cerita begitulah akhirnya Nabi Idris adalah nabi yang pernah sampai ke surga. Karena taat ibadah, maka dirinya diperkenankan melihat surga. Supayalah kita bisa masuk surga. Banyaklah banyak, banyak menolong. Banyaklah banyak, berbuat baik. Begitu Kak Firman kisah kita di hari ini. Nih, tepuk tangan dong. Subhanallah, kisah Nabi Idris ini penuh dengan sesuatu yang indah. Karena Nabi Idris adalah makhluk Allah yang paling taat. Oke teman-teman semuanya, tadi kan Ayah Agus sudah menceritakan tentang Alkisah Nabi Idris. Nah, adik-adik semuanya nih, ada nggak yang ingin bertanya? Langsung Ayah. Bah, siapa yang ingin bertanya? Langsung bertanya. Ya, kan Nabi Idris itu kan baik. Kita kan masih kecil, kita bisa nggak kayak Nabi Idris? Menurut Ayah Agus, walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa mengikuti sifat-sifat dan ketekunan Nabi Idris. Justru dari kecil kita harus belajar, bukan begitu Kak Firman? Betul sekali Ayah Agus. Jadi kalau misalkan kita, kaum muslimin wal muslimat, ingin menjadi kekasih Allah, cuman satu, harus menjadi hamba Allah yang taat, menjalankan semua perintahnya, menjauhkan semua larangan. Bukan seperti itu Ayah? Saya kira demikian. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Kak Firman menuju ke sana. Kasihlah kasih siapa yang bertanya. Suara keras agar terdengar. Silakan. Ayah, umurnya Nabi Idris sampai berapa sih? Nabi Idris juga sama seperti Adam ya, sampai 1000 tahun. Tapi coba tanya dulu sama Kak Firman kira-kira bagaimana nih? Kak Firman lagi. Oke, karena nama kamu siapa? Muhammad Ramadhani. Muhammad Ramadhani. Ada beberapa alim ulama yang memang mempunyai riwayat masing-masing. Ada yang bilang 1000 tahun, ada yang mengatasnamakan 136 tahun, dan pada umumnya Nabi Idris itu usianya 40 tahunan kira-kira. Seperti itu. Makasih Kak. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Siapa lagi? Oh, itu sebelahnya. Berdirilah hai si anak muda. Silakan. Namanya siapa? Alif. Alif. Ayah, saya mau bertanya. Nabi Idris sifatnya kayak gimana pada zaman Nabi Gisi? Oh, gimana
Gimana ya? Pokoknya Nabi Idris itu orangnya beribadahnya tidak jerah-jerah. Dia puasa seumur hidup, dia mampu berpuasa setiap hari. Kita hanya sanggup berpuasa pada bulan Ramadan. Kedua, Nabi Idris itu sangat penyayang orangnya. Itu dia Nabi Idris. Oke, kasih tepuk tangan. Makasih ya. Oke. Ayah dan semua teman-teman yang ada di sini sudah mendengar semua cerita dari Nabi Idris dan kita semua sudah paham, betul? Nah, untuk itu sekiranya kita harus kemana ya enak ya? Bukannya ini udah siap-siap mau buka puasa? Oh iya, sembari kita nunggu buka puasa, lebih baik kita ngobrol dan tanya-tanya sama Ustadz, gimana? Oh iya. Gimana teman-teman semua? Iya. Masih semangat? Takbir! Ramadan ceria, Ramadan ceria, marilah kita, hoi, pergi ke sana, marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Adik-adik, apa yang sudah Kak Firman janjikan bahwa hari ini kita akan belajar dengan Ustadz kita. Tadinya kita sudah belajar tentang sejarah para nabi dan rasul. Nah, sekarang apa aja Ustadz yang pantas untuk adik-adik kita ini? Tema yang pas di bulan Ramadan. Iya baik Kak Firman, untuk tema kali ini bagi anak-anakku sekalian yaitu bab tentang puasa. Bab tentang Bab puasa. puasa, ya. Nah, cocok sekali nih. Langsung aja nih adik-adik, teman-teman semua, kita dengerin apa yang bakal Ustadz sampaikan kepada kita semua. Siap? Tapi dengerin ya, jangan yang berisik. Silakan Ustadz. Iya baik Kak Firman. Anak-anakku sekalian, akan kita bahas tentang bab puasa ya. Yang di dalam Al-Qur'an disebut surah Al-Baqarah ayat 183, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian. Dengan harapan atau dengan tujuan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, jadi kalau demikian ayat ini menegaskan bahwa kewajiban puasa bukan saja hanya diwajibkan difardukan kepada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga adalah diwajibkan, difardukan untuk berpuasa itu. Target akhirnya adalah, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa dengan puasa ini disebut ujungnya la'allakum tattaqun, padahal ibadah lain juga ujungnya takwa, cuman takwanya tidak disebut. Contoh, aqimis sholata lizikri, laksanakanlah, tegakkan sholat untuk mengingatku, tidak memakai ujungnya la'allakum tattaqun. Sedekah juga untuk menjadi orang yang bertakwa intinya, tetapi kan tidak disebut. Dengan sedekah itu ujungnya menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Atau laksanakan haji dan umroh karena Allah, tidak disebut secara khusus ujungnya la'allakum tattaqun. Tetapi dengan ibadah puasa, la'allakum tattaqunnya memang benar-benar di situ dimunculkan. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Yang tahu adalah
hamba Allah dan Allah lah yang tahu bahwa ia berpuasa atau tidak. Kenapa? Karena kenyataannya ada ya anak di sana pura-pura berpuasa. Mulutnya dielap kering gitu ya, jalannya rada gonte gitu kan, kayak lemas kan gitu. Padahal habis ngebaso misalkan. Siapa yang tahu Kak Firman itu ya? Anak-anak siapa? Yang tahu bahwa dia puasa atau tidak? Orang yang bersangkutan dengan Allah. Oleh karena itu adalah awal mulanya ada takwa itu bahwa diri merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sudah berangkat ke kantor, ayahnya sudah berangkat ke kantor, adik mungkin masuk sekolahnya siang. Nah, ternyata ada sisa, ya sisa sahur tuh, dibuka tudung saji. Oh, di situ ada es buah, masih ada nasi sama lauknya. Nah, di situ pertarungan. Kalau memang hanya patokannya jangan dilihat orang, orang sudah pergi tuh, ibu sudah pergi, ayah sudah pergi. Tapi ketika buka tudung saji dan mengurungkan niat itu Kak Firman, karena di situ permulaan adanya takwa. Ingat, kata malaikat dibisikkan yang halus, ingat, ayah sudah berangkat, ibu sudah berangkat, tapi Allah melihat. Nah, ditutup lagi, nggak jadi dimakan tuh sisa sahur, karena itu baru jam 10 pagi. Nah, ketika itulah permulaan adanya takwa. Jadi takwa adalah merasa diri kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Makanya puasa hikmahnya adalah luas sekali untuk memperbaiki mental kita, sikap kita, bahwa setiap saat kita harus punya sikap. Walaupun orang tidak melihat kita, kalau itu bukan hak kita, kalau itu bukan barang punya kita, jangan diambil. Karena apa? Allah lah memantau kita. Bukan hanya takut dengan CCTV. CCTV bisa ditutupin, ya, bisa ditutup pakai kain, ya, dan sebagainya. Tetapi Allah kan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, ya. Seperti kita kecapean bisa tidur, ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, bahwa inti sari tujuan dari ibadah puasa adalah menjadikan insan-insan muttaqin, insan-insan yang bertakwa. Awal mula adanya ketakwaan, merasa diri dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Kak Firman mengenai tujuan atau kajian kita tentang ibadah puasa. Subhanallah, tadi yang Ustadz sudah sampaikan, kita harus bisa menjadi manusia yang bertakwa agar Allah cinta sama kita. Betul ya? Nah, adik-adik sekalian, mungkin Ustadz ada beberapa pelajaran yang mungkin harus disampaikan kepada adik-adik kita sekalian semua. Ya, baik Ustadz Firman. Kita akan bahas yaitu tentang tajwid, tanda-tanda bacaan panjang di dalam Al-Quran, supaya kita membaca Al-Qurannya dengan benar sesuai aturan tajwid. Itu ya. Silakan Ustadz. Ini. Ya, baik, anak-anakku sekalian, kita lihat ke papan tulis bahwa di sini adalah tanda bacaan panjang. Nah, ini tanda bacaan panjang itu pertama adalah fathah bertemu dengan alif. Kalau ada fathah bertemu dengan alif, ini bacanya panjang, 2 harokat. 2 harokat itu adalah 2 ketuk, 2 irama. Semisal begini. Nah, kita contoh. Fathah bertemu dengan alif. Atau fathah menghadapi alif. Ini contohnya. Kata ma. Nah, ini ma ini adalah 2 ketuk atau 2 harokat. Kenapa? Karena fathahnya bertemu dengan alif. Jadi kalau yang wa-nya pendek, wa. Tapi pas ma-nya, wa ma. Coba bersama-sama anak-anak. Wa ma. Terlalu panjang, 2 saja. Ustadz akan ketuk ini ya, sekira-kira gini. Wa ma
Nah, segitu. Coba bersama-sama mulai. Ya, cukup. Itu yang pertama. Tanda panjang fathah bertemu dengan alif atau fathah menghadapi alif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kasroh menghadapi iya mati. Kasroh menghadapi iya mati. Contohnya adalah nah, ini anak-anak contohnya. Nah, allazi zi. Nah, ini zi ini adalah dua harokat, dua ketuk. Kenapa? Karena kasroh menghadapi iya mati. Jadi coba bersama-sama, zi-nya dua harokat atau dua ketuk. Allazi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanda panjang itu kalau domah menghadapi waw mati. Nah, domah menghadapi waw mati. Nah, kita lihat di sini. Ku ditambah waw mati. Ada domah ketemu waw mati. Atau tambah satu kata biar lengkap. Nah, ini ku nu juga sama. Ini domah bertemu dengan waw mati atau menghadapi waw mati. Jadi dibacanya ku nu. Coba bersama-sama dua harokat. Ku nu. Cukup. Itu adalah yang ketiga. Doma menghadapi waw mati. Ada lagi enggak? Misalkan Ustadz ini selain yang tiga ada tambahannya. Tambahannya ya. Yang keempat adalah yang bacaan panjang itu. Nih, keempat, kelima, dan terakhir keenam disatukan di sini. Yang pertama adalah fathah tegak. Contoh, ini fathah tegak, perhatikan anak-anak. Misalkan ada tulisan begini. Nah, A-nya panjang, Da-nya tidak, pendek, Ma-nya pendek. Jadi kalau ini dibacanya Adama. Coba ikuti Ustadz. Adama. Nah, A-nya dua harokat. Kenapa fathah tegak? Yang kelima adalah kasroh tegak. Kasrohnya lurus. Seperti kalau ini di atas, kalau kasroh, fathah di atas, kasroh di bawah. Contoh, lihat misalkan begini. Tulisan hi, bi-nya pendek. Bihi. Coba bersama-sama. Bihi. Oh, nah itu dua harokat. Ini yang kelima tanda panjang. Terakhir yang keenam adalah domah yang terbalik. Mirip angka 6. Ya, mirip angka 6. Kalau ada tanda seperti angka 6, domahnya terbalik. Ini kan domah begini. Oh, ini nemunya begini. Nah, itu berarti panjang. Kita lihat contohnya yang terakhir. Nah ini lahu, dua hu-nya bersama-sama. Lahu. Nah, itu. Jadi anak-anakku sekalian, tanda bacaan panjang di dalam Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, muter-muter saja di antara 6 ini. Kalau bunyi A panjangnya tidak dengan alif, pasti dengan fathah tegak. Kalau bunyi I panjangnya bukan dengan iya mati, pasti dengan kasroh tegak. Kalau bunyi U panjangnya bukan dengan domah bertemu waw mati, pasti dengan domah yang terbalik seperti angka 6. Sampai di sini paham ini tanda panjang. Jadi berarti tanda panjang itu hanya ada 6. Alhamdulillah, baik, paham. Gimana adik-adik sekalian? Udah ngerti tadi pertama tentang rangkuman Multimotera Hikmah bulan Ramadan, dan sekarang mempelajari tanda baca panjang. Udah bisa mengerti semuanya? Bisa ya? Nah, baik Ustadz. Mungkin ada beberapa nasihat-nasihat untuk adik-adik kita
agar lebih semangat lagi, agar lebih bisa beraktivitas lagi, agar bisa mempunyai banyak bakat yang lebih baik lagi. Ada yang harus disampaikan, Ustaz? Iya, baik, ada ya. Anak-anakku sekalian, seperti kita pahami bersama, bahkan mungkin sebagian anak-anak sudah mendengar, bahkan sering mendengar ada hafalan atau istilahnya mahfuzot di dalam bahasa Arab, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Semua orang sukses itu serius, sungguh-sungguh. Tidak ada ya, hampir sulit ditemukan orang malas berhasil. Ya, orang yang sungguh-sungguh, ya, kerja keras, semangat. Bukan hanya manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Tetapi mansaro wasola, siapa yang berjalan, maksudnya ada gerak, maka akan sampai. Kalau seorang pendaki melamun saja di bawah kaki gunung, saya nyampe enggak ya ke puncak gunung, tapi dianya enggak gerak. Nah, makanya gerak itu menjadi penting supaya kita ada kemajuan gitu. Ini barangkali dua mutiara ya. Masya Allah. Dari Ustadz khususnya pribadi untuk Kak Firman, banyak sekali ilmu yang didapat oleh Ustadz kita ini. Kita doakan agar Ustadz selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada sedikit dari Kak Firman ya Ustadz, mohon izin. Baik, Ada beberapa yang Kak Firman rangkum dari Moizoh Ustadz dengan ilmu yang Ustadz berikan. Intinya adik-adikku sekalian yang Kak Firman sayangi, bahwasanya hidup ini perlu istiqomah. Kita belajar dari sekarang. Belajar istiqomah ibadah, istiqomah akidah, istiqomah fi akhlakul karimah. Oke adik-adik sekalian, Kak Firman mau mengingatkan kepada Ustadz bahwa hari ini kita semua mau menanti azan maghrib, dan sebelum itu Kak Firman pengen ngajak bersolawat sama teman-teman semua, sama adik-adik semua di taman. Adik mau? Mau ya? Kita bersolawat bersama, kita bernyanyi bersama untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Sama-sama Kak Firman. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, tiada Tuhan selain Allah. Jadikan kami anak yang soleh, ya Allah Tuhan yang suci. Hanya padamu ku meminta, kuatkanlah iman kami, jadikan kami anak yang soleh. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, tiada Tuhan selain Allah. Jadikan kami anak yang soleh. Jangan tinggalkan diriku, terangi jalan hidupku. Hanya Engkau harapanku, jadikan kami anak yang soleh.